Ya kita bilang karena basicnya kan kelurahan, jadi itu banyak sekali mencapai yang terdaftar di kami di koordinator UMKM itu udah lebih dari 95 pelapak pedagang. Itu tetap kita kedepankan olahan lokal atau tradisional. Dan yang asik kemarin dari Pak Cahyo Puribrata itu memanggil beberapa temannya untuk mengkurasi produk-produk dari ibu-ibu atau UMKM kita. Jadi seakan kayaknya resmi banget gitu, tapi dari situ kelihatan. Jadi antusiasme masyarakat, antusiasme penggiat UMKM itu kelihatan banget, istilahnya euforianya. Jadi sampai segitunya gitu. Bahkan dari beberapa teman-teman, kok sampai segitunya sih? Emang dulu pernah kayak gini? Ya kita juga nggak tahu, cuman ya itulah mungkin kalau memang ini yang pertama jadi pembeda dari kayaknya sebelumnya itu Pak, gitu. Dan juga dari warga nantinya pasca acara dari Kompak ya nanti akan melakukan pengelolaan sampah juga untuk yang setelah acara pasca Mayucis ya. Iya benar sekali, karena memang Kompak adalah istilahnya seperti tadi di depan saya utarakan, karena memang masalah yang lagi masalah yang lagi istilahnya viral saat ini tentang pengelolaan sampah, terutama di Bantul, di Yogyakarta itu kan benar-benar butuh perhatian khusus. Jadi mau dikemanakan? Jadi kalau cuma jadi reduksi terus kita bakar atau kita buang gitu aja kan itu nggak menyelesaikan. Jadi sebisa mungkin kita reduksi menjadi sesuatu yang lain. Itu pertama itu. Yang kedua edukasi keluarga yang paling penting. Jadi di Kalimundu terutama saat ini Bank Sampah Kompak itu sudah punya tim kreatif, dan beberapa kali kita ada galeri Kompak ya dengan gaun-gaun ataupun dengan kerajinan-kerajinan dari ibu-ibu yang istilahnya cukup menarik. Dan nanti bisa disaksikan aja di Kalimundu langsung untuk lebih jelasnya. Dan insya Allah kita nanti akan tampil di Kanal Pembuka. Jadi kita kalau nggak salah akan kita tampilkan 15 gaun-gaun dari galeri Kompak. Oke, terima. Yang duluan, tapi lokasi jelas syaratnya harus terpenuhi karena kita membutuhkan ruang ya, ruang publik. Isunya ini nanti bisa melebar kemana-mana kalau ruang publik ini, terutama kalau sudah bisa untuk mengumpulkan banyak orang, ini potensinya di pedesaan kan masih bagus ya. Kalau di perkotaan untuk bernapas saja sudah sulit. Jadi secara ruang kita tercukupi. Ada sekian titik untuk panggung, ada yang kegiatan-kegiatan itu non panggung, bukan pertunjukan, tapi ada riungan komunitas, ada area yang untuk berkumpul komunitas, baik komunitas jazz satu lokasi sendiri, teman-teman jazz dari seluruh Nusantara akan berkumpul dan berinteraksi di situ. Karena dicepai alat musik ya pasti kejadiannya ada musik yang tercipta di situ. Itu kejadian yang tidak kadang kurang terekspos. Kemudian ada komunitas yang berbagai macam, bahkan komunitas otomotif, ada komunitas layanan, ada komunitas seni yang lain. Itu satu area berkumpul. Jadi Ngayog Jazz kejadiannya tidak hanya panggung. Ada juga workshop-workshop yang dibawa oleh para komunitas tersebut. Misalnya pelatihan membuat konten medsos untuk UMKM, itu ada kejadiannya. Ada workshop dolanan musik oleh sebuah komunitas juga untuk anak-anak setempat. Ada yang anak belum pernah lihat biola, itu sorenya udah konser pegang biola. Itu kejadian. Monggo itu dimaknai sebagai apa. Tapi di Sanden, di Kalimundu terutama kami mendapatkan ruang yang sangat cukup dan ruang hati warga yang sangat lapang melebihi lokasinya. Terima kasih Pak Duko, warganya untuk belajar Pak. Kita saling berbagi dan itu terpenuhi. Kami membutuhkan warga yang kebetulan di DIY ini hampir seperti itu kejadiannya. Jadi warganya itu masih terbuka. Itu mungkin sejarahnya. Sejak Jogja itu zaman dulu kedatangan mahasiswa dari manapun juga nggak ada konflik yang menyolok ya. Jadi datang welcome dan itu kami diterima dengan baik, dan sekarang kami merasa ngomai Kalimundu sok lalira kelonungun budak. Pak
para tamu mutar dari murid data resort yang tadi sudah saya sampaikan, yaitu resort dengan gaya etnik Jogja Jawa Tengah dengan joglonya, terus kemudian ke pembuatan jamu, terus ke Taman Toga Berjamu dan Galeri Kompak Komunitas Pengelolaan Sampah Kalimundu, kemudian lanjut ke masjid tertua yang ada di Kalimundu, dan itu adalah dua tertua di Kapanewon Sanggen di Masjid Al Barokah. Terus tadi sudah disebutkan tadi ke makam Garwa Ampean Karto Dalem Hamengkubuwono kang kaping 9, itu Kanjeng Kudero Asmarawati. Jadi kemarin kita juga sempat mampir atau ziarah ke makam beliau yang didampingi cerita-ceritanya ketika beliau di sana. Setelah itu kita lanjutkan perjalanan menuju ke pertanian lahan pasir, karena di sisi sebelah JJLS itu ada lahan pasir, itu ditanami sayur-sayuran semacam cabai, dan juga bawang merah dan yang lain-lain. Jadi dilihat betapa hijaunya, dan istilahnya itu merupakan daya tarik tersendiri, karena di sana para pengunjung kita ajak panen cabai. Kalau ada sayurannya itu panen cabai, ataupun ada kebunnya lain. Jadi itu juga merupakan salah satu dari destinasi wisata yang istilahnya edukatif, gitu, untuk mengajak para pengunjung itu mencintai tanaman ataupun menggunakan ataupun gemar makan sayur. Jadi akan terlihat lah. Jadi akan terlihat satu ritme kita belajar sejarah, belajar tentang ekonomi, belajar tentang sains, dan kemudian satu lagi kita melihat suasana pedesaan yang asik. Jadi di situ kita ajak mengunjung jalan-jalan spot-spot menarik di Kelurahan Gading Lagi. Jadi tidak hanya di Kabupaten Kalimundu tempat kita ini utama the mambo, which is like a combined Latin and then the contemporary jazz and also the traditions. Yes. First of all, we have a wonderful conductor and trumpet player. She's called Maite Hontele. She was twice nominated for a Latin Grammy, and she's let's say famous in that part of the world. I mean, South America, Cuba, and all that stuff. And so she is very used to a mix of salsa, Latin, jazz, and all that. And so she grew up with that, and she was 8 years living in Colombia, and now she's here back in Balanda. And she thought, we asked her especially, okay, this group of 20 young people, is it possible to learn them mambo, the fusion? Okay, the jazz they already understand from school, but is it possible to get them into the Latin world? She said yes, and she was right. So what you can see is the best of both traditions. You know what I told you, like the jazz and improvisation. We have 11 horn players, so we have a big orchestra in like a Tito Puente and all the old classics, and then in a new style, because we have special arranged songs, and they were arranged by nowadays writers and arrangers. So we have mambo from then, but also mambo for now. So mambo get their own for 1,000 years, 2,000, I don't know. Is there still 2,000 years to still be 900 years? Might be.